Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Karena kita wajib menjaga kesehatan. Siapa sehat itu adalah rezeki yang paling tinggi ya. Jadi sehat itu penting. Sekarang Bapak saya dulu ya. Untuk yang pertama, Aldi Aditya Ramadhani. Ya. Yang kedua, Daniel Algifari. So, ketiga, Faiz Maulana Putra. So, yang keempat, Farel Emeraldi. So, yang kelima, Mariska Dwi Cantika. So, yang keenam, Maila Novita Anjeli. So, ya. Yang ketujuh, Zahra Natasha Salsa. So, ya. Yang kedelapan, Saima Halimah. So, ya. Ini masih semua berarti ya. Ya, untuk pelajaran PAI hari ini kita akan membahas tentang bab sholat ya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang apa itu sholat, apa itu sunnah sholat, jenis-jenis sholat apa, syarat sahnya sholat. Untuk sekarang pertemuan kali ini kita akan membahas tentang namanya rukun sholat. Ada yang tahu apa itu rukun sholat? Ada yang tahu? Nggak tahu ya? Kalau nggak tahu saya terangkan ya. Rukun sholat adalah perkara yang dilakukan yang kita berada di dalam sholat ataupun perkara yang dikerjakan ketika kita mengerjakan sholat ya. Karena sholat itu tetap ada yang namanya bacaan dan juga ada gerakan yang di dalamnya itu namanya rukun ya. Nah, pertanyaan sekarang, ada berapakah rukun sholat? Ada yang tahu? Tahu ya? Saya tanyakan ya. Rukun sholat itu ada 13 ya. Yang pertama apa? Yang pertama niatnya. Jadi setiap kita mengerjakan sholat ya, ketika kita mengerjakan sholat, kalau tidak ada niat berarti sholatnya tidak biasa. Nah, bagaimana niatnya sholat? Bagaimana? Sholat niat, sholat zuhur bagaimana? Allah, itu namanya niat sholat sama. Sholat asar, maghrib, isya dan juga niatnya sama, cuma bedanya lafaznya ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Itu namanya niat sholat. Betul? Gimana? Kalau itu gimana? Mengangkat tangan Allah ya. Itu namanya takbiratul
Itu adalah nomor 2 dari rukun sholat. Terus yang nomor 3 dari rukun sholat adalah berdiri bagi yang mampu. Jadi ketika kita sholat, nek umpama kita tidak kuat berdiri, maka boleh duduk ya. Jadi ketika sholat fardu, kita kalau tidak kuat berdiri, maka kita boleh sholat dengan duduk. Kalau nggak buat duduk, boleh tidur ya? Boleh, tapi tidak tidur malam loh ya. Tapi tidur saya orang tidur tenang, tapi cuma badannya nggak kuat. Jadi boleh dengan tiduran itu ya. Kalau tidak kuat tiduran, ayo, kalau tidak kuat tiduran berarti kalau tidak kuat tiduran berarti dengan isyarat dulu ya. Misalnya cuma isyarat ya, cuma isyarat cuma artinya yang penting itu ya. Kalau nggak kuat isyarat, di sholat, makanya sebelum di sholat ya kita wajib punya itu ya. Itu rukun sholat yang nomor 3. Yang nomor 4 dari rukun sholat apa? Membaca surat pendek. Membaca surat Al-Fatihah. Jadi setiap sholat itu hukumnya tidak sah kalau tidak memakai surat Al-Fatihah. Paham ya? Jadi kecuali makmum masbuk. Ya masbuk kan terlambat. Jadi kalau masbuk nggak usah pakai Fatihah untuk rakaat pertama. Tapi yang inti rukun sholat yang nomor 4 yaitu membaca surat Al-Fatihah. Yaitu terusnya yaitu rukun sholat yang nomor 5. Apa yang nomor 5? Yang nomor 5 yaitu rukuk dengan tumaninah. Nomor 5 ya, rukuk dengan tumaninah. Rukuk dengan tumaninah apa? Yaitu awal diri itu apa? Ini ya. Itu namanya Lah tumaninah itu apa? Tumaninah adalah berhenti saja, tidak boleh langsung ini batas nggak boleh ya, nggak boleh ya. Sholat itu nggak boleh, harus ada jejaknya. Misalnya Allah. Kalau terawih itu gimana Pak? Iya tak? Kalau terawih cepet ya? Cepetnya kayak jet apa kayak apa? Waduh sorry ya. Kalau terawihnya cuma berhenti sebentar, tapi masih ada berhentinya itu hukumnya bu. Tapi kalau langsung nggak boleh ya, nggak boleh ya, nggak boleh ya. Itu yang nomor 5 ya. Rukuk dengan tumaninah itu rukun sholat yang nomor 6 ya. 6 adalah i'tidal dengan tumaninah. Dan itu di mana i'tidal itu adalah berdiri tegak. Oke, nah kita rukuk, setelah itu kita berdiri tegak, tapi nggak boleh. Boleh ya, tegak ini ya. Lanang bagus-bagus ya, nggak boleh ya. Itu yang nomor 6 ya. Terus yang nomor 7. Yang nomor 7 yaitu sujud dengan tumaninah. Sujud ya, tahu sujud ya? Sujud ya? Sujud yaitu meletakkan kedua apa? Kedua kepala, maksudnya kepala berdua. Enggak ya? Yaitu sujud itu meletakkan apa namanya? Jidat atau bayi ya ke poster atau tempat. Tetapi di dalam sujud yaitu ada berapa anggota yang wajib nempel di tempat sujud. Ada berapa? Ya tahu? 6, nomor 8, nomor 9, nomor 11. Berapa? Ada 7 anggota sujud hukumnya wajib nempel tahu apa? Tempat sujud atau sajadah atau tempat sujud. Apa yang pertama? Apa? Jidat ataupun dahi ya. Yang kedua? Tangan atau apa?
Kalau tangan kan gini ya, langkahnya kan gini. Ya, kedua telapak tangan itu wajib. Berarti sebab 3 ya. Yang keempat, apa? Hah? Apa? Hah? Yang keempat dan kelima itu adalah apa ini? Apa? Lutut ya, lutut, kedua lutut bagus nempel ke tempat sujud. Itu yang ke 4 dan 5. 6 7. Apa? Apa? Jari-jari jempol ya, jempol kaki itu kalau sujud wajib nempel kan apa itu? Nah, tempat itu ya, itu berarti sujud dengan tumainah. Terus yang nomor 8 apa? Itu duduk antara dua setelah kita sujud, duduk istirahat atau duduk di antara sujud termasuk untuk sholat. Yang nomor 9 duduk akhir tawaduk, duduk yang akhir nih, ketika kita mau tasawuf akhir duduk dulu. Terus yang nomor 10 yaitu apa? Membaca tasawuf akhir apa? Akhir ya. Bisa nggak tasawuf akhir? Coba bersama, bismillah. Ayo. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tasawuf akhir plus doa plus sholawat plus itu luar biasa. Itu yang nomor berapa tadi? Nomor 10 ya, nomor 11 membaca sholawat. Jadi tasawuf akhir itu sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ditambahi karena sholat termasuk rukun sholat, yaitu tambahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu yang nomor 11 ya. Yang nomor 12 membaca salam yang pertama. Bisa ya salam yang pertama? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dan nomor 13 yaitu tertib atau urut, nggak boleh sampai sholat Fatihah terus sujud, nggak boleh ya, karena kita sholat adalah harus berurutan dari niat sampai salam. Itu ya, itu yang dinamakan rukun sholat. Ada 3 paham ya, ada 13 ya, paham ya. Untuk yang seterusnya yaitu kita bahas tentang perkara yang membatalkan sholat. Itu ada 11. Yang pertama yaitu berbicara dengan sengaja ya. Kalau adik-adik kok sholat sambil berbicara berarti sholatnya tidak sah. Yang pertama. Yang kedua yaitu keluar hadas kecil ataupun besar, misalnya sampai sholat sambil kentut misalnya, itu batal lah sholatnya. Untuk yang ketiga yaitu terkena najis. Ketika kita sholat kok ada kejatuhan najis, misalnya najisnya cicak ya, lagi asik Allah Akbar cuma klek gitu ya,
kok ambil seger-seger gimana ya? Itu nggak sah sholatnya ya. Harus disucikan dulu. Untuk yang keempat yaitu terbuka aurat. Paham aurat ya? Aurat lanang sama aurat sama kok. Ya, lutut sampai usaha itu bagi laki-laki. Yang perempuan? Semua anggota tubuh atau badan kecuali muka dan telapak tangan ya, itu aurat terbuka. Ketika sholat tuh aurat terbuka, sholatnya tidak sah. Untuk yang kelima yaitu makan dan minum. Ketika kita sholat kok sambil makan ya misalnya tadi malam makan steak ya, tahu steak ya, nah kantil tentu ya wajib saat ini kan lumayan ya, rasanya seger. Nah pas sholat sampean ya terus di jadi makan ya, makan dan minum batal ya. Terus yang ketujuh ya yang keenam yaitu tertawa terbahak ataupun tertawa lah ketika sholat kok ada yang gede ya besar nggak boleh sholat ya harus tenang. Misalnya tertawa, misalnya beneran ada yang jatuh nasi kan nggak boleh. Tertawa itu membatalkan sholat. Terus yang ke-7 yaitu mengubah niat. Niatnya mau juga usoli pada duri tapi niatnya usoli sunata arawihi, ternyata sholatnya nggak boleh ya. Berarti mengubah niat atau berubah niatnya nggak boleh. Terus itu termasuk membatalkan sholat. Untuk yang ke-8 yaitu murtad, yaitu keluar dari Islam, itu dikatakan langsung membatalkan sholat. Yang ke-9 yaitu membelakangi dan nggak boleh sholat menghadap ke timur ya, ke selatan atau ke intinya menghadap kiblat, kecuali orang yang boleh merasa kiblatnya nah itu boleh, tapi bingung ya, tapi jangan boleh bingung ya, nggak boleh ya. Intinya nggak boleh ketika kita sholat itu tidak menghadap kiblat. Yang nomor 10 yaitu tidak boleh mendahului imam. Kata berarti ini panjenengan pas sholat kok mendahului imam sampai 2 rukun itu sholatnya dah. Nah misalnya Allahu Akbar imamnya lagi baru Al-Fatihah sama tekan sujud. Apa dah? Nggak boleh ya. Intinya mendahului imam 2 rukun itu nggak boleh, batal sholatnya, termasuk membatalkan sholat. Yang nomor 11 yang terakhir dari buat membatalkan sholat yaitu meninggalkan salah satu rukun sholat. Yang 13 tadi kok sampai yang tinggalkan satu saja, misalnya tidak baca Fatihah atau tidak rukuk atau tidak sujud, berarti sholatnya batal. Paham ya? Nah, kalau paham, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ayo, ada pertanyaan? Oh iya, namanya siapa? Oh Cantika, itu orangnya ya Mas ya. Pertanyaan, gimana pertanyaannya? Oh ya, pertanyaan yang bagus ya. Ini ada pertanyaan dari teman-teman kalian, yaitu apabila kita sholat, tapi kita lupa sudah mendapatkan 2 rakaat atau 3 rakaat. Ya, jawabannya bagaimana Bapak? Itu ya saya. Jawabannya itu gampang, simpel ya. Jawabannya itu yang diambil itu yang sedikit. Ya, kalau sampai sholat kok bimbang, saya mendapat 2 atau 3 rakaat tadi ya, langsung digas mawon ya. Jawabannya yaitu saya baru mendapat 2 rakaat. Berarti sampean harus tambahin lagi, kan baru 2 rakaat ini. Tapi jawabannya berarti kalau 2 atau 3, jawabannya berarti saya baru mendapat 2 rakaat. Tambah ya. Paham apanya? Paham ya? Lagi? Ya, gimana?
Gak sanggup gimana mawon, ayo. Oh ya, ini pertanyaan yang ketiga ya dari teman. Teman namanya siapa? Oh iya, ganteng seperti orangnya ya. Iya, ya. Nah, ada lagi pertanyaan dari teman kalian, yaitu apabila sholat itu tidak memakai surat-surat pendek. Misalnya kita membaca surat Al-Fatihah, setelah itu kita langsung rukuk tidak memakai surat-surat pendek. Nah, itu hukumnya gimana Pak? Kan betul ya? Ya, jawabannya juga simpel. Makanya untuk adik-adik supaya nanti belajar yang serius setelah ini ya harus meneruskan kembali ya, dengan terus aja terus tidak sekolah ya, biar bentar ya. Jawabannya simpel ya. Jawabannya ketika tidak memakai suratan, hukumnya atau surat pendek hukumnya tetap sah ya. Karena apa? Karena surat pendek atau surat-suratan itu adalah hukumnya sunnah. Yang membatalkan sholat kalau saya itu adalah mengerjakan rukun-rukun sholat. Nah, kesimpulannya, adik-adik kan udah gede ya, gede Pak ya. Jadi kesimpulannya kita itu diwajibkan sholat setiap hari, tidak boleh sholat zuhur terus maghrib, maksudnya tidak boleh. Ya, intinya kita wajib setiap hari mengerjakan sholat 5 waktu yang ada 17 rakaat. Paham ya? Sekarang sebelum saya untuk pertemuan kali ini, saya akan coba evaluasi untuk pertanyaan yang pelajaran kemarin dan pelajaran hari ini. Ya, untuk yang pertama akan saya tanyakan yang bisa berdiri jari ya. Ya, pertanyaan pertama. Sebutkan salah satu yang termasuk syarat wajib sholat. Mas Rizky ya, apa Mas? Jawabannya Mas? Menutup aurat. Jadi termasuk syarat wajib sholat adalah menutup aurat yang diterangkan tadi, yaitu kalau laki-laki auratnya dari lutut sampai apa? Pusar. Kalau perempuan seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan ya. Untuk pertanyaan kedua ya, simak ya. Untuk evaluasi dan tambahan nilai penilaian. Untuk yang kedua, sebutkan salah satu yang termasuk sunahnya. Kamu Mbak, jawabannya Mbak? Membaca doa, bisa semua ya kita ya. Coba dibunyikan yuk. Bismillah, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ayo. Itu adalah bacaan doa iftitah. Untuk pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaannya, menurut bahasa sholat adalah ayo siapa? Nah, Mas, berdoa ya. Jadi seperti kemarin ya, sholat menurut bahasa artinya adalah berdoa. Tapi menurut saya yaitu sesuatu perkara, ucapan ataupun gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, itu namanya sholat itu ya. Bagus sekali ya. Untuk yang nomor 4 yaitu pertanyaan untuk pelajaran hari ini ya, yang tadi saya terangkan. Coba saya beri pertanyaan, apakah
paham atau tidak ya. Untuk pertanyaannya begini, kan tadi bergerak 3 kali kan membatalkan sholat ya, tapi apabila ada seorang yang menggaruk-garuk tetapi tidak pakai langsung 5 jari ya, tapi hanya pakai 1 jari misalnya gini, itu hukumnya gimana? Siapa yang jawab? Nah, Mas, tidak batal ya, tahu rasanya? Ya, ketika kita menggaruk tidak pakai langsung semua tangan atau jari, maka hukumnya tidak batal. Karena apa? Karena satu gerakan dihitung 1 itu seluruh tangan, bukan 1 jari toh. Ya, kalau gini nggak batal. Anda kita garuk sampai 15 kali ya nggak batal ya. Jadi kalau sholat nggak batal, cuma dari ini saja. Ya, ini nggak apa-apa ya. Jangan gini ya. Ini batal sholatnya ya. Oke, itu pertanyaan yang kelima. Untuk pertanyaan terakhir untuk pelajaran dari ini ya. Ayo, mungkin kalau jadi sudah bisa kali ya. Pertanyaan ini, bagaimana lafaz atau bacaan ketika kita sujud? Yuk, siapa? Mas. Subhana Rabbiyal A'la wa hamdi. Itu adalah bacaan sujud. Cakep ya? Bisa ya? Coba semua melafalkan bahasa tadi. Yal a'la wa bihamdi. 3 kali ya. Yal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sudah cukup ya? Sekian untuk pelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan kedua bersama-sama. Mohon ketua kelas untuk berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.